Hmm, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita akan mulai praktikum biokimia kita. Judul kedua yaitu tentang protein konsentrat dan protein isolat. Nah, praktikum hari ini akan dijalankan melalui daring, jadi untuk pada seluruh praktikan diperhatikan baik-baik apa yang akan saya sampaikan. Oke, baik. Jadi judul kita di protein konsentrat dan isolat ya. Nah, apa tuh protein konsentrat dan protein isolat? Nah, protein konsentrat dan isolat kedelai yang kita gunain hari ini untuk kedelai adalah produk dari protein kedelai bebas lemak atau bebas lemak rendah. Untuk isolat yang dapat juga dari kedelai utuh yang diolah sedemikian rupa sehingga kandungan proteinnya tinggi. Nah, menurut definisinya, kandungan protein konsentrat itu dia 70%. Jadi konsentrat itu dia lebih dari 100%, 70% kandungan proteinnya yang ada di dalamnya itu. 30%-nya masih ada kandungan lain, seperti lemaknya, atau senyawa-senyawa lain yang terkandung dalam protein, di dalam kandungan tepung itu. Nah, kalau yang isolat dia lebih murni lagi. Jadi dia 95%. Jadi 5%-nya dia udah lemaknya sudah sedikit, sudah tidak ada lagi karbohidrat di dalamnya. Kalau konsentrat tadi di dalamnya masih ada karbohidrat, tapi nggak terlalu ada karbohidratnya, tapi tidak terlalu banyak ketimbang sebelum di konsentrat pada protein sebelumnya. Jadi itu perbedaannya. Jadi nanti saya jelaskan secara prosedur bagaimana sih membedain konsentrat dan isolat. Tapi secara definisi dia perbedaannya itu kalau di bidang kemurniannya. Jadi yang kalau dia konsentrat itu 70% kemurniannya, kalau isolat itu biasanya 95%. Jadi lebih murni dia. Nah, biasanya produk-produk protein konsentrat dan isolat ini digunain untuk industri pangan, biasanya untuk bahan tambahan atau sebagai pada daging atau bahan-bahan pelengkap kalau biasa kita bilang. Dan itu digunakan biasanya untuk sifat proteinnya itu, sifat fungsional dari proteinnya itu kita gunakan. Maka dia protein murni ya. Nah, oke. Nah, untuk protein konsentrat, kita jelasin dulu protein konsentrat. Protein konsentrat itu merupakan bahan makanan yang mengandung 60-70% protein yang dibuat dari bahan yang kaya protein seperti ikan, kedelai, dan lain-lainnya. Nah, untuk praktikum hari ini kita gunakan soy protein atau protein kedelai. Nah, protein konsentrat ini diperoleh dengan penambahan pelarut nonpolar seperti N-heksan. Jadi dia dilarutkan dulu dengan pelarut nonpolarnya N-heksan untuk membebaskan makanan dari lemak. Baru ditambah penambahan asam encer atau asam klorida encer dan penambahan pemanasan yang akan membantu melarutkan karbohidrat yang terdapat dalam bahan makanan tersebut. Jadi prosedurnya nanti prinsipnya itu kita tambahin pelarut nonpolar yaitu N-heksan untuk melarutkan lemaknya. Kan lemak tuh nonpolar. Jadi kita larutkan N-heksannya menggunakan sama-sama nonpolar. Jadi larutlah lemaknya. Jadi dari jumlah protein itu yang banyak kan ada lemaknya, dilarutkan lemaknya dulu sesama dengan N-heksan. Sudah lemaknya larut berarti masih ada protein dan bahan-bahan yang lain, mineral, karbonhidrat dan sebagainya. Nah, kita tambahkan dengan klorida encer dan pemanasan, maka larut juga karbohidratnya. Nah, tetapi di konsentrat ini tidak maksimal prosedurnya. Maksudnya lemak yang dibebaskan itu tidak sepenuhnya bebas, karbohidrat yang dibebaskan itu tidak sepenuhnya bebas. Nah, itu untuk konsentrat. Bagaimana nih prosedurnya? Nah, ini sampelnya tadi ya, tepung kedelai, lalu ada reagen yang kita gunakan N-heksan dan HCl 0,1. Nah, saya jelaskan juga sekalian di sini. Nah, untuk tepung kedelai bebas lemak kita buat itu, jadi gimana ya?
prosedurnya tuh ada 3 tuh. Jadi ada pertama itu pencucian dengan alkohol, pencucian dengan asam encer, atau pemanasan dengan uap, dan pencucian dengan air. Nah, untuk prosedur ini ada 3 prosedur yang bisa gunakan untuk mendapatkan konsentrat protein kedelai. Tetapi kita gunakan yang untuk produk kemarin ini yang prosedur 2 aja, pencucian dengan asam encer. Kita gunakan HCl tadi. Nah, jadi tadi ini tepung kedelai bebas lemak ini kan kita dapat dari tepung kedelai yang kita kasih dengan N-heksan. Jadi tepung kedelainya kita larutkan dulu dengan N-heksan, maka bebas lemak lah dia. Nah, setelah dia bebas lemak, kita cuci dengan HCl encer, asam encer. Maka yang larutnya itu adalah gula, karbohidrat, gula, mineral, dan komponen-komponen kecil lainnya. Nah, untuk gugus yang tidak larut itu adalah protein dan polisakarida. Nah, jadi yang tidak larut nanti tersisa. Jadi kita saring nanti ya, yang kita pisahkan antara yang larut dan tidak larut. Makanya baru nanti kita netralisasi lah atau kita keringkan. Nah, sehingga kita dapat nanti protein kedelai, protein konsentrat kedelainya. Nah, ini untuk konsentrat. Nah, kalau untuk isolat tadi yang saya jelasin ya, merupakan suatu bahan mengandung 70% sampai 80%, bahkan ada yang sampai 90%. Yang dibuat dari bahan makanan mengandung protein. Jadi kan sama-sama tadi protein ya dari sumbernya. Nah, kalau protein isolat ini diperoleh dengan penambahan sama pelarut nonpolar untuk menghilangkan lemaknya. Lalu ditambah suatu basa untuk melarutkan protein. Jadi di sini kita basahkan dulu dia dengan NaOH. Baru nanti kita asamkan kembali sehingga kita peroleh protein isolat. Gimana tuh prinsipnya? Saya jelaskan biar lebih paham secara prosedur. Nah, ini tepung kedelai bebas lemak. Nah, tepung kedelai tadi kan kita untuk bebas lemak kita tambahkan N-heksan sehingga dia bebas lah dari lemak. Sehingga bebas lemak, baru kita ekstraksi dengan basa encer. Nah, ekstraksi dengan basa encer ini kita gunakan NaOH. Nah, kita gunakan NaOH, nanti terpisah dia tuh antara residu dengan susu kedelainya. Jadi kita melarutkan proteinnya. Jadi kita larutkan proteinnya sehingga sisanya itu kita buang. Kalau tadi di konsentrat kan yang kita larutkan ininya ya, pengotornya. Maksudnya karbonhidrat dan mineral lainnya yang kita larutkan. Kalau di sini kita kembalikan susunya dulu kita larutkan. Maksudnya proteinnya dulu kita larutkan. Nah, sehingga dia menghasilkan susu kedelai bebas lemak. Sehingga sudah itu dia kan karena kita tambahkan HCl, kita tambahkan HCl yang sudah kita tambahkan dengan basa tadi dengan NaOH, kita tambahkan HCl sehingga sampai pH-nya 4,5 dengan HCl 0,1. Sehingga dengan tambahan HCl 0,1 maka kembali proteinnya yang mengendap, dan yang selebihnya tadi adalah lebih murni. Jadi susu kedelainya tadi kita asamkan kembali, maka protein murni mengendap. Whey kedelai ini hasil sampingannya. Nah, hasil dari endapan protein ini kita cuci kembali, kita keringkan atau kita netralisasi pH-nya sehingga menjadi netral. Nah, sama-sama kita bisa dapat isolat protein kedelai. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi, kalau dia yang isolat, prosesnya lebih panjang. Jadi, pemurniannya lebih banyak. Makanya dia lebih murni ketimbang konsentrat. Nah, mungkin itu aja untuk praktikum hari ini. Nanti asisten bakal jelasin gimana prosedur dan bagaimana cara menghitung jumlah protein konsentrat dan isolat yang didapatkan. Mungkin itu saja, lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami asisten biokimia akan mendemonstrasikan judul kedua, yaitu protein konsentrat dan protein isolat. Selamat menyaksikan. Sebelum kita memulai percobaan pada hari ini, kita pakai dulu masker dan kedua handscoon. Untuk percobaan
pada hari ini, prinsipnya dapat kita lihat sebagai berikut. Pertama, kita timbang sampel tepung kedelai sebanyak 2,5 gram. Kemudian dimasukkan ke dalam beker gelas. Setelah itu ditambahkan N-heksan sebanyak 25 ml. Dimasukkan ke dalam beker gelas. Kemudian diaduk hingga homogen. Lalu didiamkan selama 5 menit, kemudian disaring. Setelah disaring, residunya dimasukkan kembali ke dalam beker gelas yang lain. Setelah itu, ditambahkan HCl sebanyak 20 ml ke dalam residu. Kemudian diaduk dan setelah itu kita panaskan. Diletakkan di atas water bath. Kita tunggu hingga mendidih. Kemudian disaring residu dengan kertas saring yang telah kita timbang terlebih dahulu. Inilah hasil dari penyaringan tersebut. Kita letakkan di atas cawan porselen dan kita bawa ke oven untuk dikeringkan. Dimasukkan ke dalam oven dan ditutup. Setelah beberapa menit, dikeluarkan residu yang telah dikeringkan tadi. Kemudian dihitung berat protein konsentrat sama dengan berat residu ditambah kertas saring dikurang berat kertas saring yang awal. Yang kedua adalah protein isolat. Untuk prinsipnya bisa dilihat di bawah ini. Untuk prosedurnya, pertama ditimbang tepung kedelai 2,5 gram, kemudian dimasukkan ke dalam beker gelas. Kemudian ditambahkan 25 ml N-heksan, lalu dimasukkan ke dalam beker gelas. Diaduk sampai homogen. Setelah itu, didiamkan selama 5 menit. Kemudian disaring dengan menggunakan kertas saring. Setelah mengendap, residunya diambil dan dimasukkan ke dalam beker gelas. Nah, setelah itu ditambahkan 25 ml cairan NaOH. Diaduk sampai homogen, kemudian disaring lagi. Setelah disaring, kemudian filtratnya ditambahkan 30 ml HCl.
Lalu disaring dengan kertas saring yang telah ditimbang terlebih dahulu. Setelah disaring, residu ini akan kita keringkan di oven. Diletakkan pada cawan porselen, kemudian dimasukkan ke dalam oven. Lalu ditutup. Setelah beberapa saat, kita lihat residu yang sudah kering. Inilah hasilnya. Kemudian akan kita timbang. Terakhir, kita hitung berat protein isolatnya dengan rumus berat residu dengan kertas saring dikurang berat kertas saring awal.